Halo guys, selamat datang di kubu kami Flibenko. Kali ini gue bakal ngerekap film Click 2006, filmnya si Adam Sandler. Tanpa basa-basi langsung aja kita mulai. Diawali dengan pagi yang cerah, seorang budak korporat yang bernama Michael Newman tertidur di sofanya bersama dengan anjingnya. Dan tak lama kemudian kedua anaknya terbangun dan menghampirinya. Kedua budak ini ingin mengambil snack yang ada di dekat bapaknya, namun insting bapaknya menyala. "Jangan sentuh, punya aku tuh bangke." Lalu kemudian Michael bangun dari sofanya dan mencoba menyalakan TV. Namun ia kebingungan dengan banyaknya remote alat elektronik lainnya yang tergeletak di meja. Ia mencoba satu persatu remote tersebut, sampai akhirnya ia mendapatkan remote TV. Anaknya ngeluh, "Pak, kenapa kita nggak beli remote universal aja, kayak punya si Doles, anaknya tetangga kita? Jadi satu remote untuk semua." Lalu Michael menjawab, "Remote universal? Maksudmu Xiaomi? Nantilah kalau bapak ada uang, bapak beli." Dan kemudian si Michael berangkat kerja menuju kantornya. Jadi pekerjaan si Michael ini adalah seorang arsitek. Ia menemui bosnya di kantor. Sesampainya di sana, mereka berdiskusi tentang kerancangan kolam party dari kliennya. Dan bosnya nanya, "BTW kok lama kali kok?" "Ya cu, tadi ada macet di jalan." Lalu pindah ke scene selanjutnya. Bos si Michael minta ia lembur ngerjain suatu proyek. Lalu Michael menjawab, "Halo pak, aku harus menghadiri pertandingan lomba renang anakku. Bisa kita undur sedikit pengerjaan proyeknya?" Dan bosnya menjawab, "Ya nggak apa-apa, undur aja. Nanti aku suruh si Udin buat ngerjain." Namun si Michael sebagai budak korporat profesional tidak terima akan hal ini. "Jangan pak, aku aja. Ya udahlah, nanti aku kerjain." Dan akhirnya si Michael kerja lembur. Tapi ya ujungnya ia nyempati juga datang ke perlombaan renang anaknya. Walau setibanya di sana, lombanya udah selesai. Kemudian malamnya Michael dan keluarganya berkumpul bareng menikmati family time. Walau ia sendiri sibuk menelepon bosnya ngurusin urusan pekerjaan. Next, mereka balik ke rumah. Istri Michael menidurkan anak-anak. Michael yang biasa nyariin remote untuk hidupin TV. Ia mencoba menghidupkan TV dengan remote yang didapatnya. Namun ternyata, itu bukan remote TV, melainkan remote helikopter kontrol. Dan helikopter tersebut terbang mengenai kepalanya. Ia merasa muak. "Anjing, remote kontrol. Pikirlah aku nyari remote universal kayak punya tetangga." Ia mendatangi sebuah minimarket. Ia bertanya ke salah satu pegawai di sana, "Le, ada kalian jual remote kontrol?" Nah, si pegawainya ini agak retarded. Lain ditanya, lain pula jawab. Dan Michael pun menelusuri minimarket untuk mencari remote. Sampai akhirnya ia kecapean dan baring di salah satu kasur minimarket. Sampai kemudian ia melihat ada sebuah pintu yang bertuliskan Beyond. Dan ia memasukinya. Di sana ia menemui seorang pria tua yang bernama Morty. Michael bertanya kepadanya, "La, Cio, ada remote universal?" Dan Morty menjawab, "Follow me." Kemudian Morty mengambil remote yang tergeletak di rak atas dan memberikannya ke Michael. Morty memberi remote tersebut gratis dan tak dapat dikembalikan. Lalu Michael menjawab, "Kenapa aku harus mengembalikan sesuatu yang dapat gratis?" Lalu kemudian Michael pulang ke rumahnya membawa remote tersebut. Ia langsung menyalakan TV dengan remote itu. Dan boom, TV-nya menyala. Tak lama istrinya datang dan ngomel, "Mike, kapan kau ada waktu buat keluarga? Tiap hari sibuk terus lah kau ngurusin urusan pekerjaanmu." Lalu Michael mempas TV dengan remote universal dan menjawab keluhan istrinya. Di sini tanpa ia sadari istrinya yang sedang mengomel juga ikutan terpaus. Michael menjawab keluhan si istri tanpa melihat ke arah istrinya yang sedang dalam posisi diam tak bergerak di belakangnya. Lalu Michael memplay lagi acara TV-nya dan si istri bergerak normal kembali. Lalu pergi ke kamar tidur. Sementara Michael begadang ngurusin urusan pekerjaannya, mengingat dia adalah budak korporat profesional. Di tengah-tengah bekerja, anjing Michael menggonggong. Ia geram dan mengarahkan remote universal ke anjingnya sambil menekan volume down. Dan boom, siapa sangka, suara anjingnya mengecil. Ia mencoba membesarkan lagi volumenya. Dan skibidi boom, suara gonggongan anjingnya membesar. Ia tak percayakan hal ini. Lalu ia membawa anjingnya itu keluar sambil mencoba lagi apa yang barusan remote ini lakukan. Michael mengarahkan remote ke si anjing, lalu menekan tombol speed up pada remote. Dan si anjing pun bergerak dengan sangat cepat. Lalu Michael mengembalikan speed ke mode normal di remote. Dan ya, si anjing kembali ke kecepatan normal. Michael terkejut dan mengatakan, "Holy f***." Lalu ia lari terbirit-birit ke kamar dan segera tidur. Keesokan harinya, ia mendapati kawan istrinya sedang mampir ngobrol bersama istrinya. Kita sebut aja namanya Karen. Michael ikut ngobrol dan membuat lelucon yang tak sengaja menyinggung Karen. Dan Karen pun marah akan lelucon itu. Michael yang gak mau ambil pusing, ia langsung menekan tombol mute yang ada di remote, sehingga suara dari si Karen termute. Bahkan remote ini juga dapat menampilkan siaran picture-in-picture. Lalu kemudian Michael minggat dan berangkat kerja. Sebelum ke tempat kerja, ia mampir ke minimarket tempat ia membeli remote universal dan menemui Morty. "What's up, anjir? Ini remote sebuah candaan atau apa? Apakah aku sedang berada di acara reality TV show? Dan ada kamera yang merekamku diam-diam selama ini. Konsepnya gimana sih bangke? Kau tidak sedang dicandai. Kau datang kepada aku meminta remote universal, lalu aku memberi remote universal yang dapat mengontrol universemu." Lalu kemudian Morty menyuruh Michael untuk menekan tombol menu. Di menu ini berisi beberapa opsi seperti rekaman flashback kehidupan si Michael sebelumnya saat dia masih kecil, bahkan sebelum ia lahir, saat orang tuanya masih membuat adonan dirinya. Morty juga mengatakan kalau remote ini bisa membawanya ke masa depan dengan hanya menekan tombol fast forward atau next chapter yang ada di remote. Lalu kemudian Michael minggat karena ia harus pergi bekerja. Morty memberi kartu nama yang berisi nomor HP-nya supaya Michael dapat menghubunginya sewaktu-waktu. Michael bekerja seperti biasa di tempat kerjanya, tak ada yang spesial di sini. Kemudian Michael balik ke rumah dan menemui anaknya sedang bermain lempar tangkap bola bersama anak tetangga, yaitu Douglas. Douglas mencemooh anak Michael karena noob banget mainnya. Di saat anak Michael melempar bola ke arah Douglas, Michael mempas mereka dan memindahkan posisi bola ke arah mukanya Douglas, lalu menekan tombol play lagi pada remote. Dan skibidi boom, mukanya Douglas kena lemparan bola. Lalu ia lari dan nangis terengek-engek. Michael beserta anaknya tertawa terbahak-bahak.
Next, istrinya Michael mengatakan kalau malam ini ia mengundang ortu Michael untuk datang dan makan malam bersama. Namun Michael menolak karena ada PR kantor yang harus ia kerjakan, dan ia menekan tombol next chapter di remote untuk men-skip bagian makan malam, sampai ia mendapati dirinya berada di basement sedang mengerjakan tugas kantor. Dan si Michael merasa senang akan hal ini. Hade, budak korporat, budak korporat. Namun tak selesai sampai di situ saja. Saat ia sedang mengerjakan proyeknya di basement, istrinya datang dan meminta waktu yang sedikit untuk mengawasi anak-anak selagi istrinya bersih-bersih. Namun Michael menolak karena ia ingin mengerjakan proyek kantornya. Dan perdebatan terjadi antara ia dan istrinya. Michael menekan tombol fast forward untuk men-skip pertengkaran ini, hingga ia mendapati istrinya sudah tertidur. Ia mendatangi kamar dan tak sengaja membangunkan istrinya. Kemudian mereka saling meminta maaf sambil Dan di sini si Michael, mereka berencana. Namun sebelum itu, istrinya minta dipijit dulu sebagai rangsangan. Karena si Michael tidak suka bagian memijit dan ingin langsung ke bagian utama, ia menekan tombol fast forward hingga ia mendapati dirinya sudah selesai dan terbaring di kasur. Di sini Michael merasa kalau ia tidak melakukan sebelumnya. Si istri juga berkata, "Mike, ingat perbincangan kita saat makan malam tadi? Jangan lupa besok ya, kita akan makan siang bersama lagi dengan ortumu dan mengambil hadiah ulang tahun ayahmu." Dan si Michael bilang, "Hah? Karena ia juga tidak merasa istrinya mengatakan hal ini kepadanya di saat perbincangan makan malam sebelumnya, karena ia men-skip bagian itu. Lalu Michael menelpon Morty untuk menanyakan hal ini, dan tiba-tiba Morty sudah ada di depan pintu rumah Michael. "Cuk, dari mana kau bisa datang? Tiba-tiba ada di depan rumahku." "Ah, sudahlah. Ada yang kutanyakan soal remote ini." "Jadi Mort, pas aku menekan fast forward atau next chapter, kenapa aku tidak mengingat hal-hal yang ku-skip itu?" Lalu Morty menekan tombol di remote dan membawa Michael ke flashback pas ia sedang makan malam bersama ortunya. Morty menjelaskan, "Jadi gini Cuk, pas kau melakukan skip fast forward, remote ini memindahkan dirimu ke masa depan. Sementara dirimu yang di bagian kau skip itu sedang dalam mode autopilot, sehingga kau tidak mengingat apa-apa setelah melakukan fast forward. Ibarat kayak lu naik mobil dan melakukan autopilot. Tiba-tiba lu terbangun dan nyampe aja di tempat tujuan, dan lu nggak tahu menahu kejadian apa yang terjadi selama lu tertidur. Entah di tengah jalan ada orang kecelakaan, atau ibu-ibu nawarin lu kerupuk dari jendela mobil pas lu tertidur. Ya intinya begitu." "Oh, oke. Siap, Skibidi-Boom paham." Dan kemudian Morty pergi. Nah, di sini Michael sedang mengidap bapil alias batuk pilek. Ia men-skip bapil ini sampai ke waktu ia sembuh. Sampai di sini, Michael mulai menggunakan remote sesukanya dimanapun ia berada, seperti saat ia menggunakan fast forward untuk men-skip kemacetan, dan bermain-main dengan mode remote saat sedang berada di rapat kantor yang membosankan. Ia bisa mengatur visual atau suara sesuai yang Michael inginkan, sesuai dengan menu atau pilihan yang tersedia di remote. Selayaknya remote TV yang mengontrol TV. Namun di sini objeknya bukan TV saja, melainkan universal, bisa ke benda mati ataupun benda hidup. Next, Michael bersama bosnya menghadiri rapat dengan kliennya orang Jepang di sebuah rumah makan, membicarakan desain model bangunan. Desain model bangunan yang ditawarkan Michael ke orang Jepang ini tidak sesuai dengan selera mereka. Orang-orang Jepang ini minggat dari meja dan melakukan diskusi singkat. Michael yang tidak mengerti bahasa Jepang mengubah suara mereka ke bahasa Inggris menggunakan remote, supaya ia mengerti apa yang mereka diskusikan. "Sumpah Cuk, desainnya pok kali lah." "Iya, nggak tahan aku cuy. Ngeliatnya aja jadi pengen aku motong burungku sendiri." "Ya udahlah, cepat-cepat kita habis makanannya terus balik kita." Lalu orang-orang Jepang ini kembali duduk ke meja makan. Michael yang sudah mengetahui apa isi diskusi mereka, mengubah desain dari model bangunannya ke desain yang orang Jepang ini inginkan. Model desainnya itu berhasil diterima dan mereka mencapai kesepakatan. Kemudian Michael pulang ke rumah dalam keadaan bahagia, karena sebelumnya, si bos mengatakan kalau misal desain model bangunannya berhasil dan diterima, makanya ia diangkat menjadi partnernya, yang berarti naik jabatan. Michael memberi sepeda baru untuk anak-anaknya, serta membeli tas baru untuk istrinya, dan melakukan perayaan semalaman. Keesokan harinya, Michael pergi ke kantor dengan wajah gembira. Namun bosnya memintanya untuk melakukan gambaran desain konstruksi dari bangunan orang Jepang kemarin. Dan sampai bangunan tersebut selesai dibangun, barulah ia dipromosikan naik jabatan untuk menjadi partnernya. "Loh, katanya kemarin kau bilang setelah aku berhasil merancang model bangunan itu, dan model tersebut diterima, maka aku akan menjadi partnermu." "Aku memang mengatakan kalau model bangunan yang kau rancang diterima dan mencapai kesepakatan, maka kau akan kupromosikan. Namun masih ada lagi. Kau harus membangun konstruksi rincinya dari desain model bangunanmu itu, dan jika proyek ini berhasil sampai pembangunannya selesai, maka kau akan kupromosikan." Nah, di sini bosnya emang rada-rada kayak nipu. Ibarat lu disuruh tidur siang dulu sama mak lu, baru lalu dibolehin main keluar. Namun setelah lu bangun dari tidur siang, lu disuruh lagi bersih-bersih rumah, baru lu boleh pergi main. Hade, bos anjing, bos anjing. Kemudian Michael protes, "Lah masa gitu Sinjir? Aku udah kasih tahu istriku dan membelikannya serta anak-anakku barang kesukaan mereka pakai uang tabunganku. Dan kami happy-happy selebrasi semalaman. Kalau aku dipromosikan saat nunggu proyek ini selesai, maka itu akan makan waktu berbulan-bulan." Lalu si bos menjawab, "Ya lebih baik kau kerjakan sekarang. Lebih cepat lebih bagus." Hehe. Lalu si Michael yang penuh amarah mempas bosnya dan menamparnya sekeras-kerasnya, lalu mengetutinya. Hingga ketika ia mempelai lagi, bosnya merasa sakit yang luar biasa di pipi kanan dan kiri, serta mencium aroma berak yang sangat menyengat. Lalu malamnya ia mendatangi Morty untuk meminta saran. Namun saran yang diberikan Morty hanyalah, setiap hal yang kau lakukan dengan remote akan ada konsekuensinya. Jadi bijaklah dalam menggunakannya. Kemudian Michael pun balik ke rumah ngerjain PR kantornya. Kedua anaknya menghampirinya dan memberikan gambaran desain dari sebuah rumah yang terbuat dari imajinasinya. Di sini si Michael mengkoreksi gambar anaknya itu kayak serius amat.
Apa nih, rumah yang terbuat dari pizza? Jendelanya terlalu tinggi, penempatan tangganya kurang bagus, benar-benar desain yang bodoh. Anaknya ngambek lalu lari ke kamar. Istrinya datang. What the hell Michael, mereka masih 7 tahunan. Biarin mereka bermain dengan imajinasinya. Lalu Michael menjawab, ini bukan tentang kreatif atau imajinasi, melainkan bagaimana caramu menjadi penjilat yang baik untuk bosmu. Dilihat dari emosi Michael, istrinya menyadari kalau ia tidak jadi dipromosikan oleh bosnya. Lalu kemudian Michael pergi keluar mencari udara segar. Merasa tak tahan dengan situasi yang saat ini dihadapinya, ia menggunakan remote untuk mem-fast forward waktu sampai di mana ia sedang dipromosikan jadi partner bosnya. Dan skibidi boom, ia mendapati dirinya sedang melakukan perayaan atas promosinya di kantor. Nah, dari jenjang waktu fast forward yang ia skip itu, ternyata memakan waktu 1 tahun untuk dirinya dipromosikan. Dan banyak perubahan terjadi yang belum diketahui Michael, karena dia dalam mode autopilot. Seperti bosnya yang ngendat dengan teman istrinya, yaitu si Karen. Kemudian asisten lamanya yang berubah menjadi transgender, dan hubungannya yang makin parah dengan istrinya, karena Michael lebih mengutamakan kerjaan daripada keluarga. Mereka bahkan sampai berkonsultasi ke sebuah dokter psikologi untuk menyelesaikan pertengkaran yang berkepanjangan ini. Di sini Michael adu argumen lagi dengan istrinya, kalau ia tidak tahu apa yang terjadi karena ia dalam mode autopilot. Namun istrinya tidak memahami hal yang diucapkannya, karena ia tidak tahu soal remote universal yang dimiliki Michael. Lalu kemudian remote melakukan atau fast forward dengan sendirinya tanpa Michael menekan tombol apapun di remote. Ia sedikit kebingungan akan hal ini, namun pikirannya itu teralihkan saat ia melihat putra dan putrinya masih sehat dan baik-baik saja. Di sini ia juga mengetahui kalau mereka memiliki anjing baru karena anjing lamanya sudah mati. Hal itu membuat Michael bersedih dan menangis. Istrinya datang memeluknya untuk menenangkan perasaan Michael. Lalu mereka karena istri si Michael ini jadi merasa dan mengajak. Namun ia minta dipijitin terlebih dahulu. Dan lagi tiba-tiba remote-nya melakukan auto fast forward dengan sendirinya. Michael pun mendapati dirinya sudah selesai terbaring di kasur. Karena sebelumnya Michael juga sering menekan fast forward saat mereka mau, yaitu tepat di bagian saat istrinya minta dipijitin, sehingga ia men-skip bagian pijit dan langsung masuk ke bagian utama. Michael merasa kebingungan dengan remote yang melakukan auto fast forward dengan sendirinya. Kemudian dia menghubungi Morty. Saat sedang menekan tombol di telepon, Morty tiba-tiba sudah ada di dalam rumah, dan Michael terkejut. Michael berkata, rusak remote nih bos. Tiba-tiba kepencet sendiri tombolnya. Bukan, itu nggak rusak, itu bagian dari fungsi remote-nya. Ia memiliki memorinya tersendiri. Jadi saat kau sedang berada di suatu bertengkar dengan istrimu, dan kau menekan tombol fast forward di remote untuk men-skip hal tersebut, dan next kau berada lagi di situasi yang sama, yaitu bertengkar dengan istrimu, dan kau pun juga menggunakan perintah yang sama ke remote, yaitu fast forward. Nah, di sini si remote mencatat hal tersebut di memorinya. Jadi saat nanti kau sedang bertengkar lagi dengan istrimu, maka remote akan melakukan fast forward secara otomatis. What the heck? Ambil balik lagi nih remote, udah nggak butuh gue. Morty menolak, ia tidak mau mengambil remote tersebut. Kemudian Michael membuang remote ke tong sampah, namun remote tiba-tiba ada di tangan kirinya. Ia mencoba menghancurkan remote dengan menginjaknya, tetapi remote tiba-tiba ada di atas kepalanya. Dan terakhir, Michael mencoba melempar remote keluar dari rumahnya, dan ya, remote tiba-tiba ada di celananya. Upaya apapun yang dilakukan Michael untuk menyikarkan remote, semuanya sia-sia. Morty berkata, kan sudah aku bilang, remote ini tak dapat dikembalikan. Dan kemudian Morty pergi dari situ. Keesokan harinya, Michael bangun dari tidurnya. Ia mulai beradaptasi dengan remote-nya. Ia menghindari dengan istrinya yang bisa membawanya ter-fast forward sampai selesai. Ia juga menghindari adu argumen, karena itu juga dapat membuat dirinya ter-fast forward. Ia bahkan pergi menaiki sepeda ke kantornya dalam keadaan tak mandi, karena sebelumnya ia tidak suka mandi dan selalu men-fast forward bagian itu. Serta kemacetan saat ia mengendarai mobil menuju kantornya, yang juga sering ia fast forward. Sesampai Michael di kantor, ia menemui bosnya. Bosnya agak heran dikit, kenapa ia tidak memakai jas ke kantor dan malah menggunakan baju mandi. Namun Michael mengatakan kalau hal itu tidak perlu, karena tidak efisien dan membuang-buang waktu. Nah, bosnya yang gagalin ini pun setuju. Lalu ia membuka kemejanya dan hanya memakai kutang saja. Bos Michael mengatakan kalau ia akan segera pensi dari perusahaan dan akan ada orang yang menggantiin posisinya. Namun orang tersebut bukan Michael, karena Michael ditugaskan di jabatan yang lebih tinggi lagi dari posisi bosnya saat ini. Tentu hal ini mendadak bagi si Michael, karena 1 hari sebelumnya, ia baru dipromosikan jadi partner bosnya. Dan sekarang ia langsung dipindahkan lagi ke jabatan yang lebih tinggi. Lalu bos Michael berkata, dengan kerja bagusmu saat ini, aku yakin kau akan menjadi CEO perusahaan suatu saat nanti. Michael pun menjawab, menjadi CEO? Ya, aku juga menginginkan hal itu untuk terjadi. Dan tiba-tiba remote tersebut melakukan fast forward karena menganggap apa yang dikatakan Michael barusan adalah sebuah perintah. Michael mendapati dirinya tidur di sebuah apartemen super mewah dan canggih, dan dia sekarang adalah seorang CEO perusahaan. Namun di sini ia memiliki tubuh yang obesitas karena banyak memakan junk food. Michael segera menuju ke rumah lamanya, yaitu rumah istrinya. Sesampainya di sana, ia menemui putranya yang sudah besar, namun obesitas sama seperti dirinya, serta putrinya yang kini juga tumbuh besar. Michael menemui istrinya, lalu memeluknya. Seorang pria datang. Ia adalah pelatih renang putranya dulu, dan ia sekarang menjadi suami dari istrinya si Michael. Karena sebelumnya Michael sudah bercerai dengan istrinya saat dia sedang dalam mode autopilot. Michael memulai perkelahian dengan sang suami. Namun mantan istrinya mencoba menstopkan Michael sambil marah-marah. Michael pun juga ikut marah, dan terjadi adu argumen lagi antara ia dan mantan istrinya. Remote pun langsung meng-auto fast forward untuk men-skip argumen ini. Namun Michael langsung kerja pencet tombol pause, dan itu mempause mantan istri dan si suami. Michael menyadari betapa menyedihkannya situasinya saat ini, dan berteriak, Morty, kenapa kau lakukan ini padaku?
Lalu entah dari mana, tiba-tiba Morty sudah ada di situ. Morty mengatakan kalau remote ini mengikuti sikap pemiliknya. Jadi jika terjadi konflik atau masalah antara kerjaan dan kehidupan pribadimu, kerjaan selalu menang. Karena kau sendiri yang selalu memilih menggunakan remote untuk kepentingan pekerjaan. Next, Michael memplay atau mengunpause mantan istrinya serta si suami. Namun tiba-tiba anjing mereka datang dan mendorong Michael hingga ia jatuh dan kepalanya terbentur. Dan remote langsung auto fast forward sampai di masa si Michael sudah sembuh. Michael terbangun dan mendapati dirinya terbaring di rumah sakit, namun lemak dari tubuhnya sudah hilang karena operasi. Ia bertanya kepada mantan istrinya yang datang menjenguk, sudah berapa lama ia terbaring di rumah sakit? Dan si mantan menjawab, sudah 6 tahun, semenjak kepalanya terbentur. Dan ia juga melakukan kemoterapi karena sebelumnya ia memiliki kanker dan riwayat serangan jantung. Lalu esoknya Michael sudah boleh keluar dari rumah sakit dan ia mendatangi perusahaannya sebagai CEO. Di sana ia menemui anaknya yang juga bekerja jadi arsitek, ngikutin jejak ayahnya. Nah, di sini ia terlihat kurusan karena sering olahraga sama bapak tirinya. Lalu anaknya membawa Michael ke kantornya untuk nunjukin desain arsiteknya. Michael bilang, gimana kalau kita nanti habisin waktu bersama, kau, aku, dan kakek. Namun anak Michael mengatakan kalau kakek sudah tak ada. Ia minggat karena faktor umur. Lalu Michael pun bersedih, kemudian mendatangi kuburan ayahnya. Ia mencoba menekan tombol di remote untuk membawanya ke rekaman flashback di masa di mana ayahnya meninggal. Namun tak terjadi apa-apa. Lalu Morty tiba-tiba ada di situ dan mengatakan kalau remote tidak bisa membawanya ke sana karena saat ayahnya meninggal, Michael tidak ada di tempat. Remote hanya dapat membawanya ke flashback di mana Michael hadir di situ. Dan kemudian Michael pun menekan lagi tombol di remote. Kali ini ia meminta remote untuk membawanya ke flashback di masa ia terakhir kali melihat ayahnya. Michael melihat dirinya di flashback ini sedang sibuk ngurusin urusan pekerjaan. Anaknya datang menunjukkan salah satu desainnya, namun Michael mengabaikannya. Lalu bapaknya pun datang untuk mengajaknya keluar malam ini, ngabisin waktu bersama keluarga. Dan si Michael menolak. Lalu ayahnya pun pergi. Michael memberi kecupan terakhir ke ayahnya. Kemudian ia keluar dari rekaman flashback dan kembali berada di kuburan ayahnya. Morty mengatakan kalau dia sebenarnya malaikat kematian dan ialah yang merenggut hidup ayahnya karena sudah waktunya. Michael marah dan mencoba berkelahi dengan Morty. Namun tiba-tiba Morty nyungsep di tanah dan teleport. Michael yang melihat ini merasa takut. Ia langsung meminta remote untuk membawanya ke tempat yang aman. Dan remote pun membawanya ke sana. Ia mendapati dirinya sedang berada di pesta pernikahan putranya. Ia menyapa beberapa orang di sana dan juga ibu Michael. Tak lama setelah itu, Michael mengalami serangan jantung dan ia pun dilarikan ke rumah sakit. Setelah ia sadar, putra-putrinya sudah ada di sana. Putranya mengatakan kalau ia membatalkan jadwal bulan madunya karena ada proyek yang harus ditangani. Namun Michael mengatakan, jangan. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, dokter menyuruh putra-putrinya untuk keluar dan membiarkan Michael istirahat. Michael yang tak ingin putranya bernasib sama dengannya yang jadi begini karena lebih mengutamakan kerjaan daripada keluarga. Ia pun menyusuli putranya itu di tengah-tengah hujan. Ia mencoba menggapai putranya, namun ia sudah tak kuat lagi dan akhirnya terbaring di tengah jalan. Untung putranya sempat melihat Michael sebelum ia memasuki mobil. Semua anggota keluarga keluar dari mobil dan berada di sisi Michael di momen-momen terakhirnya. Dan akhirnya Michael pun melengkapi kalimat yang sebelumnya tak sempat dia ucapkan. Ia berpesan ke anaknya dengan keadaan napas terengah-engah. Keluarga yang utama, bulan madu. Dan anaknya ngangguk sambil menjawab, baik pak, aku akan batalkan proyeknya dan pergi ke bulan madu. Kemudian Michael memberi sebuah tisu kepada mantan istrinya yang bertuliskan, akankah kau tetap mencintaiku di pagi hari? Dan mantan istrinya menjawab sambil nangis, ya sampai selama-lamanya sayang. Dan ternyata Morty berada di situ dan hanya Michael saja selama ini yang dapat melihatnya. Morty mengatakan sudah saatnya kau pergi dan Michael pun mengembuskan napas terakhirnya. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi cok. Michael selama ini ternyata tertidur di kasurnya minimarket. Ia sangat bahagia ketika mengetahui kalau semua itu hanyalah mimpi. Tapi ia mengambil pelajaran hidup di sini. Ia tak akan overwork lagi atau bekerja berlebihan, alias dia pensi menjadi budak korporat. Dan sekarang ia akan bekerja sewajarnya serta menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga, karena keluarga lah yang lebih penting. Keluarga adalah waktu yang tak bisa diulang kembali. Michael menuju ke rumah ortunya untuk mengatakan betapa ia mencintai mereka, dan mereka bisa datang kapan saja untuk makan malam bersama. Lalu Michael pulang menuju rumahnya. Ia membangunkan anak-anak dan istrinya. Michael berjanji esok ia akan mengajak mereka camping dan selalu menghadiri acara-acara yang anaknya ikuti. Mendengar hal ini tentu membuat istrinya merasa sangat senang dan bahagia. Lalu mereka kemudian istrinya mengatakan, aku tunggu di kamar yang. Next, sebelum pergi ke kamar, Michael ke dapur dan di sana ia menjumpai remote universal dibalut pita kadang terikat cantik serta sebuah kertas catatan yang bertulis, seperti yang kubilang, orang baik butuh kesempatan. Dan aku yakin kali ini kau akan melakukan hal yang benar. Dari Morty. Michael tersenyum dan ia membuang remote tersebut ke tempat sampah karena ia tidak membutuhkan itu. Dan kali ini remote tersebut tidak balik lagi ke tangan, atas kepala maupun celananya si Michael. Dan dah, itu aja cuk, filmnya tamat.